Percakapan yang mengademkan bumi. Cooling Conversation. Halo, selamat pagi Zora. Hai Vidya, selamat pagi dari Jerman. Teman-teman, selamat datang bagi yang bergabung, yang nonton. Jadi nama gue Vidya Paramita. Kita sebetulnya hari ini ngide lah ya, kita mau bikin podcast. Podcastnya saya kasih nama Cooling Conversations, jadi percakapan yang mengademkan bumi, karena ya Tuhan, ini lagi panasnya bukan main. Kemarin Jakarta kalau nggak salah 37 derajat ya. Wow. Jadi karena banyak isu climate change dan lingkungan dan sosial yang semakin urgent, jadi kita juga mau membagikan ya cerita, pengalaman, apa sih yang kita sama-sama bisa bareng lakukan. Terus juga belakangan banyak ngobrol ya sama teman-teman yang mulai mau nih masuk ke dunia sustainability, baik ngambil kelas-kelasnya atau memang S1, S2-nya. Tapi juga ada banyak juga yang udah kerja, terus mau agak pivoting gitu karirnya, karena melihat isu ini semakin penting. Jadi I want to make this kind of podcast. Kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang memang pekerjaannya udah itu. Jadi kita bisa sama-sama belajar lah, dan juga bantu teman-teman yang lain yang baru mau masuk untuk bisa lebih mengerti. Gitu. Nah, di episode kali ini gue bakal ngobrol sama Ngurah, namanya Ngurah Linggi. Sekarang lagi di Jerman. He's an old friend of mine. Aduh, masa dibilang old ya? Tapi ya, getting older. You introduce yourself, please. Ya, thanks Vidya. Good to see you again. Halo semua. Ya nama gue Ngurah. Cuman karena since 5 tahun lalu di Jerman harus ganti dikit jadi Nura karena susah disebut ya. Biar gampang aja. Ya, jadi backgroundku adalah sustainability, dulu S1 sustainability di Australia, terus kerja di PwC, so that's actually my first job, itu sustainability consultant. Disitulah ketemu sama Vidya, sempat kerja bareng juga. Dan ya habis kerja di PwC, decided to do my master, jadi ke Jerman ya untuk ngambil bisnis sih sebenarnya, tapi tetap kerja di bidang sustainability. Jadi sampai sekarang ya kerja di Jerman, sempat di tech companies, terus terakhir juga di software companies to help the company to reduce emissions dari data mining. Dan since then I've been looking into carbon and decided to start my own startup in the carbon space as well. Oh, menarik. Kita kan ketemu sekitar 10 tahun yang lalu berarti ya, 2013 lah itu ketika gue masuk PwC, Ngurah udah di situ. Terus ketika itu ya terus terang sustainability itu belum kayak sekarang ya, Ngur ya. Jadi mungkin klien-kliennya juga belum terlalu banyak, masih banyak awareness. Nah, apalagi lu kan udah ngambil dari S1 nih. Berarti tahun berapa itu? 2010-an ya, Ngurah? Gua 2010. Benar. Nah, pengen cerita dong, apa sih sebetulnya yang dari lu mungkin growing up gitu atau kecil yang bikin lu decide lu tuh memang kepengen di sustainability saat mungkin ketika itu belum sampai terlalu, isunya belum terlalu naik ya? Yeah, good question. I mean, people usually have like their own story kan, karena people care about the environment atau mungkin punya personal experience. Kalau gue sih karena tertarik aja ya. Jadi actually dulu gue pinginnya environmental engineering. Jadi kayak lebih tertarik karena ya biodiversity and so on. Tapi waktu itu, I mean as most of us, kayak pasti lo discuss sama orang tua lo, kayak okay, nanti jadi ngapain dan lain-lain kan. Karena itu sama papa gue juga disuggest masih ada hubungan sama bisnis, jadi lebih gampang inilah explore. Karena itu gue cari-cari dan kebetulan di uni gue waktu itu Uni of Queensland di Brisbane, dia memang ada
environment-nya dibagi-bagi, ada yang engineering, ada yang manajemen, tapi ada juga yang business, which is sustainability business. Jadi ya menurut gue pas sih, jadi nggak cuman fokus ke environment-nya, tapi lebih ke sisi bisnisnya, which is what I'm mostly interested. I know it's not a very sexy story, tapi itu kenyataannya seperti itu. Nah, terus malah sekarang throughout the journey ya, I know that lu tertarik ke teknologi, baik itu AI, blockchain, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kan menggabungkan dua hal itu ya. Itu gimana caranya menggabungkan antara sustainability dan teknologi? Ya, sebenarnya kalau yang gue pengalaman atau experience ya, maybe Vidya mungkin lo juga punya pengalaman yang sama. Sebenarnya sustainability itu related semua tentang data kan, kayak bagaimana sih kita bisa measure, apalagi kalau environment, masalah carbon emission ya, greenhouse gas. Emang sih bagus untuk tahu konsepnya kan in detail, tapi actually the biggest question is that mana nih data yang bisa kita ambil untuk kalkulasi karbon dan lain-lain, ataupun juga untuk make action kan, kalau misalnya mau reduce emission. Ya, the best way is to find technology that can help us. Itu sih yang sebenarnya kenapa akhirnya gue banyak baca atau pelajari tentang itu. Tapi of course juga gue tertarik di bidang tech startup ya, maksudnya dulu kan awal-awal dari Gojek dan there's so many startups that applying technology ke berbagai bidang. Terus gue juga jadi belajar dan inspired juga, oh banyak loh ternyata opportunity untuk pakai teknologi di sustainability in any form. Soalnya kayaknya dua hal ini, sustainability dan teknologi itu belum terlalu dekat lah. Mungkin orang masih pakai teknologi untuk solving a lot of other problems, but not really in sustainability gitu ya, yang gue lihat. Kalau dari pengalaman lu gimana, Fit? I mean, you've been probably longer than me as well kan in the industry. Well, karena mungkin orang sustainability masih kayak conceptual ya. Kita tahu gitu bahwa kita harus taking care of the earth gitu-gitu kan. Reduce plastik. Tapi baik lagi yang lu bilang, bagian mungkin teknologi in the sense adalah teknologi yang bagian lebih operational gitu kan. Alatnya apa sih gitu ya, gimana cara proses waste gitu kan. Tapi bukan teknologi yang sifatnya terlalu digital. Nah, tapi gue setuju yang lu bilang tadi, begitu kita udah mau seriusin, ternyata sustainability and environment itu tidak mungkin kadang-kadang kita dramatize it gitu, atau looking into stories atau angle. Tapi when you get into the detail and nitty-gritty, it is all about data and measurement. Bahkan sekarang yang sosial-sosial kan juga gitu ya. Orang nanya, how do you calculate the impact? Harus ada angkanya. Jadi dua itu harus berbarengan tuh, antara yang memang angka banget gitu, tapi juga harus diimbangin dengan yang sifatnya kualitatif ya. Jadi harus barengan. Nah, mungkin yang lebih banyak itu yang kualitatif gitu kan, ceritain oh ada CSR ini, oh ada menanam pohon. Bener. Menanam pohon aja udah nanam 1.000 gitu kan. Tapi terus what does that actually mean gitu. Nah, jadi jadi menurut aku sih sangat diperlukan ya, benar-benar yang the technicality and the digitalization of it gitu. Ya, mungkin to add on that, kalau dari pengalamanku sih sebenarnya harus ada collaboration ya. Kayak lo bilang benar, banyak yang dari konseptual, sustainability manager dan lain-lain kan lebih konseptual. Ada juga orang yang lebih environmental engineering ya, dia tahu benar-benar let's say the scientific part. Tapi yang sekarang kalau aku lihat apalagi di Eropa kan banyak ada regulation ya. Regulationnya itu benar-benar detail. Contohnya regulation yang minta sustainability data of their supplier atau ngelihat produk carbon footprint. Nah, yang company alamin sekarang adalah actually how can we get the data easily and on a scalable way. Jadi yang dibutuhkan adalah data engineer yang bisa ngambil berbagai macam data, diproses untuk sustainability, dipakai oleh sustainability manager dan lain-lain. Jadi harus kayak lebih kerja bareng-bareng kali ya. It needs a lot of collaboration from different
skill sets gitu ya. Data engineer-nya kan juga harus ngerti dong konseptualnya, kalau enggak ya susah juga gitu nerangin data engineer yang tidak tertarik sama sekali. Yeah, exactly. Nah sekarang kan I know that what you are doing right now lebih ke carbon management ya. Jadi mungkin sekalian untuk kita sharing ke teman-teman, boleh dikasih background dikit lah ya, kenapa sih carbon itu jadi sesuatu yang penting banget belakangan ini? Ya mungkin high level dulu kali ya sebenarnya. Iya. Kita kan semua tahu ya karbon, terus bisa dibilang juga greenhouse gas emissions itu dihasilkan oleh company-company, transportasi dan lain-lain. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menguranginya kan untuk mitigate effect of climate change. Mungkin teman-teman tahu juga, pertama of course kita bisa avoid, ya kan, dari avoid tidak memakai energi yang memiliki karbon yang tinggi. Tapi kedua juga reduce, kita sudah ngerti lah biasanya orang pasti nge-reduce, gimana cara mengurangi. Tapi kalau nggak bisa di-avoid dan reduce, we also have to do something kan. Inilah yang sekarang misalnya kalau di Indonesia juga lagi hot ya, itu di carbon offset. Bagaimana caranya kita melakukan project-project atau contohnya yang paling gampang menanam pohon. Menanam pohon ini kan akan either absorb atau juga sequester karbon yang akhirnya bisa dipakai untuk offset. Itulah yang nanti menjadi carbon credit ya. So for example kalau satu pohon dia mengabsorb 1 ton of CO2 carbon emission equivalent, nanti bisa disertifikasi menjadi 1 carbon credit. Inilah nanti yang menjadi carbon trading. Kadang orang kayak langsung ngomongnya carbon trading kan. Actually carbon trading ya si kreditnya ini di trade nanti ke company yang mau beli. Kenapa company mau beli? Ya untuk offset emission mereka yang tidak bisa di-avoid or di-reduce. Itu sih kalau ngelihat carbon. Ya mungkin nambahin ya, memang emission kita ini kan yang membuat layer greenhouse gas di atmosfer kita lebih tebal. Itu yang membuat energi yang sudah masuk ke bumi dari matahari tersimpan jauh lebih lama, sehingga itu yang bikin panas kan. Nah, ketika panas itu, the temperature rise even a little bit, itu sudah mempengaruhi lingkungan di segala macam. Kemarin gue sempat nonton di Netflix kali ya, yang ngomongin tentang Antartika and Arctic gitu. Jadi sebetulnya itu environment yang paling sensitif terhadap environment change, temperature change. Mungkin kalau manusia kita range-nya masih berapa derajat gitu ya. Kalau di situ karena dia extreme condition, sangat beku, begitu dia naik dikit aja, nah itu sebetulnya banyak spesies yang udah nggak bisa tahan. Jadi, jadi itu sih kenapa ya carbon jadi bukan tiba-tiba ya, dari dulu juga sebetulnya jadi rising topic. Terus sekarang tadi udah sempat sentuh dikit tentang carbon projects. Jadi projects yang nanti hasil emisi yang bisa belikan gitu ya. And you are building a startup called Pleno. Jadi boleh terangin juga lah Pleno itu sebetulnya ngapain gitu di arena carbon measurement dan trading ini. Ya, exactly. Ini gue pakai baju Pleno. Jadi Pleno itu mungkin kalau bahasa Indonesia tahu lah ya, kayak rapat pleno kan. Tapi sebenarnya dari bahasa Latin juga atau plenary hall bahasa Inggris kan, kayak tempat orang berkumpul ya. Kenapa gue decided to start this? Also with my co-founder actually. Jadi gue di bidang sustainability dan business. My co-founder Nino itu dia di bidang software engineer-nya. And we are childhood friends dulu, kenal di Bali. Dia adalah setengah Bali, setengah Jerman. Jadi we decided to work on this. Why? Karena yang gue lihat, gue banyak ngobrol dengan teman-teman project developer dari kerjaan gue sebelumnya. Karena waktu itu beberapa company yang nggak bisa reduce, dia harus offset kan. Dia jadi source banyak project, dia beli kredit. Ada juga di Indonesia beberapa. Yang gue pelajarin itu ternyata, banyak loh. Proses-prosesnya ini adalah kalau dilihat first principle ya. Jadi kayak bener-bener look into the root cause. Itu technical problem kan. Pertama dari kalkulasi.
Kalau misalnya kita mau kalkulasi berapa sih karbon yang bisa diabsorb dan juga disertify nanti jadi kredit dari hutan gitu, itu susah banget bisa dibilang ya. Maksudnya gue yang background nggak terlalu detail itu susah banget. Kayak harus tahu lokasinya, harus tahu geografinya dan lain-lain. Tapi kalau dilihat lagi ada loh ternyata rumus-rumusnya, standar-standar yang di luar sana. Itu kita belajar lagi kan bagaimana sih caranya sekarang. Oh ternyata banyak prosesnya masih manual, yaitu pakai asumsi, of course banyak konsultan yang membantu, dan nanti penghitungannya itu bisa dibilang masih sangat manual ya, pakai Excel, nanti ada berbagai macam dokumen sebagai proof. Ya itulah karena itu gue ngobrol sama co-founder gue sekarang, oh bisa loh ternyata kalau kita masukin ini semua menjadi algoritma kan. Jadi kita sebenarnya mengconvert ini menjadi sesuatu yang mudah, tapi juga meningkatkan akurasi. Contohnya, the main thing that we building itu kan model ya, jadi seperti machine learning model. Ambil berbagai macam data to have a more accurate calculation. Jadi kita tahu bahwa project ini segini loh, benar-benar tidak hanya based on kayak asumsi gitu ya, or various different types of data sources. Kurang lebih seperti itu sih, Vidya. Tapi kalau asumsi, kalau nggak mau pakai asumsi, berarti harus benar-benar di lapangan buat ngukur kan? Kayak misalnya nih, oke, kita balik ke nanam pohon ya. Pohonnya misalnya nanam 1.000, kan kita harus ambil sampel-sampel, kira-kira dari 1.000 itu setelah 1-2 tahun berapa sih yang mati. Kemudian kalau yang tumbuh, diameternya tuh tumbuh berapa. Kemudian itu kan yang bisa jadi hitungan selanjutnya ya. Jadi kan sebetulnya banyak juga yang tetap harus manual ya. Iya, untuk saat ini memang harus ada manual. Cuman kalau gue sih ngeliatnya dari sisi tadi ya, ngomongin sustainability itu data kan. Bagaimana kita proses datanya. Jadi di Pleno ini kita mau menjadi seperti operating systemnya untuk carbon project. So in a simple level itu misalnya kita ngambil data, pertama dari data lapangan yang lu bilang kan, itu the best of course, ground truth data. Tapi kita ngambil juga data dari geospatial ya, atau satellite. Ya kan, bagaimana kita kan bisa ngelihat dari atas biomass-nya, tinggi pohonnya dan lain-lain. Tapi juga kita ngelihat data dari scientific article ya kan, journal research, dari historical project. Misalnya contohnya kita ngerjain mangrove sekarang di Indonesia. Kita juga ngelihat project-project yang udah disertify, misalnya mangrove di Meksiko, mangrove di Myanmar. Ini kita proses semua datanya. Of course kita bisa bikin itu manually, tapi tidak scalable kan. Jadi kalau kita udah bisa masukin ini, kita proses, inilah bisa dibilang kenapa teknologi dibutuhkan. Karena kalau kita bisa integrate data ini, we can create a model that is much stronger kalau kita selalu melakukan itu, tidak selalu mengulang mencari data yang sama kan. If that makes sense. I see. Oke. Jadi references-nya dia lebih banyak. Kemudian whether you taking average atau apa tuh mungkin metodologinya ya yang will guide that. Tapi paling enggak katakanlah data-datanya udah di dalam situ gitu kan. Jadi ngambilnya pun nggak salah ngambil, misalnya yang harusnya angkanya 0,2, kalau kita masukin Excel kadang-kadang salah jadi 0,02 gitu kan. Itu semua tereliminasi gitu lah ya. Iya, itu pertama kan ngurangin human error. Tapi yang sebenarnya paling penting kayak in any technology let's say solution, the more data we have, the better the output kan. Of course kita harus make sure datanya bagus ya, karena ada garbage in, garbage out. Kalau datanya jelek, hasilnya jelek. Tapi kalau kita semakin banyak kita punya data points, bisa semakin banyak project, semakin banyak referensi, nanti kita bisa akan tahu kan, bisa mengeliminasi yang jelek, tapi juga bisa memverifikasi yang lebih akurat. Itu sih tujuannya, Fit. I see. Oke. Sip. Nah, sekarang Pleno tadi lu bilang ada project di mana, Murah? Iya, sebenarnya kita fokusnya sih di blue carbon atau mangrove ya. Kenapa? Karena yang kita lihat itu lumayan susah ya dibanding forest,
tapi juga lagi hot karena actually banyak benefit kan. Contohnya untuk coastal resilience, terus juga actually mangrove itu banyak mungkin orang sering lihat foto-foto di Indonesia nanam mangrove ya. Itu dia bisa absorb 5 kali dibanding tropical forest atau hutan tropikal. Jadi kenapa kita fokusnya di situ? Kita baru launch sih sebenarnya produk kita baru live MVP-nya itu di bulan September lalu dan doing pilot projects. Pilot projectnya sekarang ada 3 di Indonesia. Itu satu di Filipina dan satu lagi akan ada di Tanzania. Jadi kita walaupun kita di Jerman, kita punya tim juga di Indonesia, ada tim juga di Afrika yang develop produk kan. Jadi we don't need to be on the ground. Tapi kita proses datanya ini dari teman-teman pilot project tadi yang nantinya akan ngambil data dari lokasi. Dan meskipun kalian ada strong connection ke Indonesia, obviously, tapi sebetulnya arahnya Pleno ini bisa dipakai di berbagai macam negara dan lumayan internasional lah ya, visionnya gitu. Yeah, I mean we have a global vision kan. Kenapa? Sebenarnya kan mangrove dan lain-lainnya itu nggak cuma di Indonesia aja ya, dia di tropical countries ya. Jadi kita bisa apply itu ke tempat-tempat lain juga. Tapi nggak cuma mangrove aja sebenarnya, ini kan kayak testing ground ya. Nanti kita juga akan ngerjain project-project lainnya. Contohnya sekarang yang kemungkinan akan kita explore juga agroforestry, karena banyak ngobrol sama project yang bikin carbon project atau bikin carbon credit dari agroforestry. Itu menarik banget sih. Oke. Nah, karena mungkin lu juga jadi banyak perspektif ya dan ngelihat banyak policies, mungkin kan carbon policies dari beberapa negara masih dipelajari, jadinya dari Eropa sendiri, dari Jerman. Sekarang yang di Indonesia tahun ini sebetulnya there's some breakthroughs ya in the field of carbon management. Yang terakhir mungkin lupa ya 2-3 minggu yang lalu ya dibuka carbon trading untuk di bursa efek. Pak Jokowi yang buka ketika itu. Nah, kemudian udah ada juga organisasi company individuals yang mulai beli. What do you think gitu Ngurah tentang carbon policy di Indonesia dan progresnya di tahun ini? Ya, maybe I'll share based on my knowledge atau limited knowledge I can say. Jadi sebenarnya banyak sih yang emang orang udah bekerja di bidang karbon dari tahun 2000-2000-an. Yang di Indonesia sudah lumayan advance ya, karena kita punya banyak forest, punya banyak project-project yang bisa dijadiin carbon credit. Tapi dari pengalaman gua atau dari what I heard from many people in the industry itu sebenarnya mereka menjual keluar kan, karena bisa dibilang ya dulu company Indonesia nggak banyak yang beli, maybe no one is actually buying offset kan. Jadi mereka menjual keluar ke Eropa banyak, atau mungkin di Jepang kayak di Asia, di Jepang atau ke Amerika. Jadi keluar kan sebenarnya dipakai di luar. Itu ada beberapa pertanyaan sekarang. Pertama, yang dapat benefitnya siapa? Karena itu we talking about millions of dollars ya. This is not small money kan. Pertama, forest di kita dijual keluar. Of course banyak yang dapat juga local community dan lain-lain, tapi mungkin dari sisi government tidak ada kontrol ya. Itu pertama. Dan kita nggak bisa klaim ya, kalau dijual keluar akhirnya kita nggak bisa klaim itu pengurangan emisi di Indonesia karena udah dibeli orang lain gitu. Kalau dulu memang setahu gue belum ada frameworknya ya, tapi terakhir kan ada framework di NDC atau National Determined Contribution itu kan. Jadi sekarang country atau negara-negara yang udah bikin net zero goals, contohnya Indonesia kalau nggak salah 2060 ya. Jadi dia juga harus memakai kredit tadi untuk mencapai target kita, karena kita tidak mungkin tidak mungkin ya, tapi sangat susah kalau tidak memakai offset. Cuman kalau yang dari sisi gua sih sebenarnya lebih ke governance ya. Pertama kayak dengan apalagi itu di bursa efek kan, kalau nggak salah di bursa efek Jakarta, jadi kita bisa mengontrol. Dan actually very interesting yang nggak banyak diomongin, kita itu based on blockchain loh. Jadi bursa efek karbon sekarang itu dibikin blockchain based dari company Singapura kalau nggak salah, namanya Air Carbon Exchange. Jadi dia itu kayak ditaruh di ledger, namanya digital ledger gitu, supaya gampang di tracknya. So we know actually who is buying, who is actually producing, dan juga siapa yang meretire itu. Tadinya itu sangat manual. Jadi
Indonesia lumayan advance ya, bisa dibilang ya, kayak leapfrog kan dari belum punya, bukannya ngikutin kayak di Eropa dan lain-lain, tapi langsung ke versi yang sangat digital, which is good. Jadi kita benar-benar tahu kalau misalnya mau tax itu kan kayak pendapatan government berapa. Tapi juga mungkin Fit, mungkin kalau lo bisa nambahin ya, yang setahu gua sekarang ada buffer kalau nggak salah 10% atau 20% buffer dari kredit-kredit ini yang dijual nantinya itu untuk national determined contribution. Jadi bisa dipakai untuk target Indonesia. Nggak tahu kalau dari pengalaman lu gimana, Fit, di Indonesia sendiri? To be honest, aku belum terlalu ngikutin. Jadi nanti that's my homework to read more about it. And perhaps nanti later di sesi berikutnya I can invite other people yang know more detail ya. Pasti ya, banyak karena yang lebih juga masih expert ya. baru, ya. Oke. Nah, kalau mungkin sekarang globally ya, atau sekarang COP28 kan lagi mau coming nih. Bagi yang belum familiar, COP is Conferences of Parties, jadi setiap tahunnya I think around 192 countries yang get together untuk membicarakan tentang climate change dan governance di global itu seperti apa. Kalau lu membayangkan di global level dan nanti di COP28 ini, dari lu deh ya, your idealistic hope gitu ya, what do you want to see happening this year in terms of global agreements untuk karbon? For me it's hard to say on a macro level karena gue juga nggak banyak involved or even on that field ya, kayak antara countries atau international organization. Cuma gue bisa bilang on a business level kan, sebenarnya kalau dilihat sekarang, apalagi gue ngeliat perspektif di Eropa ya, pengalaman di Eropa sekarang kan regulation EU udah lumayan ketat, kayak nanti itu ada company harus nge-report carbon. Terus yang paling menarik sebenarnya ya ada nanti carbon import tax, namanya CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi ini sangat menarik banget karena company Eropa yang nanti ekspor dari luar itu juga akan kena carbon tax. Misalnya impor dari Indonesia kan. Indonesia nggak punya carbon tax. Padahal kalau misalnya beli dari Prancis gitu, orang Jerman beli dari Prancis harus bayar carbon tax kan. Lebih murah kan jadi di Indonesia kalau ekspor dari Indonesia. Nah, nanti di beberapa starting with several kategori ya, seperti steel, semen dan lain-lain, itu mereka harus bayar tuh carbon tax. Jadi bisnis akan mikir, should I invest there untuk reduce carbon atau cari supplier yang karbonnya lebih rendah. Ini sih kalau menurut gue yang begini sebenarnya nanti yang akan nge-shape juga ke discussion di luar ya, internationally kan, karena bisnis-bisnis juga nanti banyak ikut di COP kan. So I think there's a lot of like relation how countries or regional policy affecting the business yang nanti mungkin affecting juga other countries. Secara high level itu sih kalau dari gue. Ya, jadi kayaknya on the global level gitu ya, tambah lama playing field-nya tambah level kali ya. Jadi akhirnya tambah lama bisnisnya yang tadinya nggak mikir tentang karbon, tentang lingkungan, jadi nggak bisa lagi gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah advance, ya mau nggak mau ya orang yang innovate paling pertama, yang advance paling pertama, pasti kan dia juga take some risk lah. Artinya produk dia lebih mahal segala macam. Cuma dengan adanya all these policies, bisnis itu jadi level playing field lagi nih gitu kan. Jadi mekanismenya jadi sama, the way you do your environmental management harus standar gitu kan. Jadi company-company yang advance itu ya tidak di-penalize gitu kan, karena dia care about environment, tidak di-penalize gara-gara itu gitu secara business opportunity. Itu actually that's a good point. Tapi gue juga bisa challenge sedikit. Intinya it's all about the customer kan. Regulation bisa nge-push. Tapi kalau company ikutin customer, contohnya very real example, gue di kerjaan sebelumnya ngerjain project, dia itu steel manufacturer ya. Jadi yang dia sekarang kelabakan adalah customernya yaitu banyak perusahaan-perusahaan mobil atau otomotif ya. Di Jerman banyak Mercy, BMW dan lain-lain, itu kan dia mengurangi emisi.
Jadi dia harus tahu suppliernya juga harus mengurangi emisi. So they actually say that untuk mereka tetap bisa supply, dia harus mengurangi emisi dan untuk kompetisi internasional juga. Karena dia bilang kalau kualitasnya sama atau harganya sama atau even misalnya dengan country seperti Cina ya, misalnya bandingin dengan di Cina, mereka bisa kualitasnya bagus, harga lebih murah, pasti mereka akan beli di Cina kan. Tapi dengan bagaimana mereka tetap bisa mendapat edge, ya dengan bilang bahwa they have lower carbon emission. Jadi ini sih yang kadang-kadang harus dilihat juga dari sisi bisnisnya. Oke, that's a good point. Jadi kadang-kadang bisa penalize, tapi kadang-kadang justru ya karena itu advance jadi malah bisa jadi a different value ya buat customer. Exactly. Yeah, thank you for all of this sharing yang Ngurah sangat insightful. Mungkin to close this off, I know that you also like reading. I also like reading. Dan itu cuma buat pajangan aja kan di belakang. Pajangan. Tadi gue udah mengatur nih apa yang bisa kelihatan lebih pinter gue. Nah, tapi you really do like reading. Jadi kayak gue pengen dapet rekomendasi dong dari lu 1 atau 2 buku gitu. Apa sih yang favorit lu di bidang sustainability yang lu bisa share? Iya, mungkin kayak kita sempat sharing juga. Pertama mungkin Bill Gates ya, kayak bukunya Bill Gates itu gampang dimengerti. Maksudnya mungkin walaupun banyak technical thing tapi lebih bisa diproses ya. Terus banyak sih beberapa buku-buku lain, contohnya Children for the Future kalau nggak salah itu lebih dia sebenarnya itu adalah fiction, tapi fiction bilang gimana bahwa nanti karbon itu menjadi salah satu bagian dari ekonomi atau udah ada pricing dan lain-lain, but in a very good way. Jadi kayak novel bacanya. Itu gue sangat. Oh, itu yang orang siapa? Bentar. Okay, actually it's not Children of the Future, namanya Ministry of the Future. For the Future. Ya, Kim Robinson. Ini bagus banget sih. Dan ini pun kalau nggak salah Bill Gates bilang salah satu buku favoritnya dia ya. Jadi buat anak-anak pun juga bisa sebenarnya. Itu satu, tapi gue udah siapin kalau yang mau lebih nggak suka baca novel yang lebih gambar itu ada dari Seth Godin. Dia seorang penulis marketing ya, tapi sekarang dia juga ngerjain sustainability, namanya The Carbon Almanac. Ini tuh lebih kayak penjelasan dari simple banget, basic, ada gambar-gambar, sampai nanti detail strategi-strategi dan technicalnya juga. Jadi this could be a very good kayak Wikipedia lah bisa dibilang awalnya sih. Yang gue suggest. Dan lucu gitu dari suggestion lu sebenarnya kemarin tuh ada suggestion satu lagi yang penulis OKR itu ya. Oh iya. I do have it. Maybe not. Here. Okay, you have it. John Doerr, tapi bukan yang sustainability punya, ini yang OKR punya, Measure What Matters. Oh ya, itu mungkin banyak yang udah tahu kalau dia terkenal banget di OKR kan, Objective Key Result. Iya. Itu dipakai di most tech companies dari Google sampai Gojek mungkin. Tapi sekarang dia juga karena peduli dengan sustainability, dia invest banyak ke situ. Jadi dia bikin bukunya namanya Speed and Scale. Bagaimana kita punya objektif dan KPI yang jelas untuk climate change. Speed and Scale juga ada websitenya. Jadi kemarin gue sempat lihat di situ dia terangin juga OKR-nya apa aja. Dan measurement dan where we are right now gitu. Jadi kalau belum beli bukunya bisa ngeliat di situ juga. Nah ini juga interesting nih. Jadi banyak penulis-penulis businesses ya yang mungkin udah muncul 5-10 tahun lalu, sekarang ini muncul lagi dengan topik climate change gitu. Jadi that shows us gimana sebetulnya businesses very much affected dan mereka memakai framing bisnis itu untuk solving climate change juga sekarang. Ya. Mungkin I have actually one question, Vidya. Ada nggak sih sekarang buku dari Indonesia gitu, mungkin penulis Indo yang nulis sustainability? Good question. I have to think about that. Kalau yang aku lihat beberapa itu lebih storytelling. Jadi kayak kemarin itu aku tahu misalnya dari Climate Reality Leaders itu mengeluarkan buku kayak antologi ya. Jadi beberapa short stories, ada teman-teman yang contribute ke short stories di situ.
Kemudian yang mungkin bukan sampai hardcore sustainability yang orang pikirkan ya, tapi kayak misalnya tentang indigenous people gitu. Oke. Ya. Jungle School gitu kan, sekolah rimba ya, Butet itu. Dan itu dia sekarang juga banyak ngomongin, dulu sih, bagaimana lingkungan itu sebetulnya core-nya adalah people. Jadi lingkungan itu bukan tentang teknis bagaimana menyelamatkan lingkungan, tapi bagaimana manusia-manusia di dalamnya itu memiliki cara berpikir framing tentang lingkungan di sekitarnya. Jadi misalnya kayak gitu. Tapi itu dia, kayaknya aku belum come across yang dalam ya, yang dalam and technical about climate change. Ya, mungkin if other people tahu, boleh rekomen sih. ya, siapa tahu nanti ada buku dari Vidya Paramita kan, yang kita tunggu-tunggu. Astaga, nggak boleh bilang gitu ya, amin ya. Aduh, tuh ya berat banget ya. Gue bisa bantuin deh dikit-dikit kan, nama-namain naro nama doang. Aduh, nantilah satu-satu. Ya ampun. Okay, tapi thank you very much Nora for spending the time. I really enjoy anytime I talk to you. It's very interesting. Jadi ya, good luck with Pleno. Saya sebenarnya ini bukan iklan ya buat Pleno. Lu iklanin tempat lain aja. Cuma maksudnya I just want to give space untuk orang-orang yang bekerja di sustainability untuk bisa sharing gitu dan menyuarakan untuk jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang lain. Jadi thank you so much for spending the time. Good luck dan thank you. See you next time teman-teman in another episode of Cooling Conversations. My pleasure. It's great to be here. Thanks juga Vidya. And mudah-mudahan banyak tamu-tamu menarik ya nanti ya. Gue juga akan ikutin terus. So all the best for your podcast. Thank you Nora. Yo, bye-bye. Bye. See you another time. Dah.